lagi di Loyo. Gue ada di titik gimana gue belajar untuk, walaupun sedekat apapun sama temen gue belajar membatasi diri untuk ikut campur dalam kehidupannya dia. Untuk ikut campur, Oh. gue batasi. Kalau tidak ikut campur kan berarti gue ikut campur dong. Tapi ini enggak, gue membatasi untuk ikut campur. Membatasi untuk ikut campur. Ya, walaupun awal-awalnya misalnya mereka yang cerita gitu, iya nih gue sama suami gue begini. Oke. Nah, kalau sampai di titik dia nanya, menurut lo gimana? Baru gue ngomong. Kalau menurut gue begini. Tapi kalau misalnya tidak, gue nggak ngomong apa-apa. Karena yang gue nggak suka adalah gini. Setelah misalnya dia ngomong, oh ya gue sama suami gue begini. Gue masuk dong kalau dia tanya, menurut lo gimana? Kayak gini. Itu masih jadi pikiran gue, mereka gimana ya, kasihan juga ya, begini ya, kok mereka nggak nyaman, kasihan anak-anaknya, begini. Gue masih mikir, tiba-tiba gue buka sosial media, gue liatnya di story, loh, lagi jalan-jalan berempat sama anak 2, ya apa sih ini? Kayak gitu loh. Gue masih kesel dengar ceritanya, mereka udah aman-aman jaya. Ya emang gitu, biasanya suka gitu. Cuman yang lo bisa lakukan itu udah aja, kalau lo memberikan pendapat, besokannya dianya udah berbahagia kembali seperti kartu undangan, ya berarti lo tuh jangan terlalu mikirin juga. Ya, makanya gue bilang gue membatasi ini untuk empati, tapi gue membatasi untuk tidak terlalu masuk ke urusannya mereka. Pun mereka yang cerita, mereka yang tanya, atau mereka tukar pikiran kayak gitu. Iya, karena kalau lu sudah sampai mikirin, aduh kesian ya anaknya, ibunya, bininya, tantenya, tetangganya tuh buat apa? Sementara mereka itu pasangan, sekali aja si laki-laki berbuat asal dong. Lalu mereka cipokan. Selesai. Itu langsung bye-bye aja kan? Bye-bye aja. Iya, makanya. Sementara kita masih kepikiran kayak gitu loh. Iya, jangan dipikirin lagi. Begitu ngasih pendapat, lupakan. Ngasih pendapat, lupakan. Tadi ku ngomong apa ya, lupa. Anda begitu? Iya, sekarang mah. Dulu-dulu? Enggak. Nah, kan? Akhirnya kita kesel sendiri kan? Iya, tapi itu merugikan buat gue. Ngapain? Iya, merugikan. Jadi akhirnya gue nyadar itu. Ini merugikan buat gue nih. Maksudnya, ya gue kan pasti di pihak temen gue, iya kan? Lo salah, lo mau benar. Walaupun kadang-kadang kalau bisa temen gue yang salah, ya gue ngomong, ya lo yang salah sih. Tapi tetap lo memihak temen lo kan? Iya, walaupun cuma tetap gue ngomong, kalau dia yang salah, gue bilang, ya lo yang salah sih. Ya walaupun sebenarnya sih sampai sekarang kan tindakan, maksudnya kayak ada perkara-perkara begitu kan di gue juga kan masih ada. Sampai sekarang? Iya, ya you know lah. Ya. Ya tapi kan sudah. Iya. Ya hidup ya begitulah ya. Kadang berjalan tidak sesuai dengan rencana kita. Dan itu memang kehidupannya mereka kan. Cuma kadang-kadang kalau mereka curhat, ya kita ya apa? Kalau kita nggak dengerin, ya kok kesannya kok kita sebagai teman kok nggak empati sama sekali. Tapi kalau kita dengerin, masuk di pikiran kita, enaknya gimana dong? Dengerin aja, kasih pendapat aja, lupakan. Gitu. Anggap kita punya empati 80%, kurangi jadi 40. Jadi kalau dia minta pendapat, ya kita kasih pendapat sesuai dengan apalah itu, tapi jangan merasuk ke sedikit ke kayak orang kepikiran kita, seolah-olah kita terlibat di dalam rumah tangga mereka. Iya, jadi kayak jangan sampai masalahnya mereka kayak kita kerasukan setan gitu. Jadi kayak masalahnya itu masuk di kita ngapain? Iya, beneran. Iya, karena itu nggak enak rasanya. Nggak enaknya itu karena ya itu tadi, kita masih kepikiran, kita masih kasihan anak-anaknya. Misalnya kalau mereka udah punya anak, kasihan anak-anaknya, kasihan mereka begini, kedepannya nanti mereka gimana. Loh, tiba-tiba lihat mereka di story udah mesra-mesraan lagi, udah apa lagi. Ya apa sih? Nggak apa-apa, kan mereka juga kan nggak mungkin cerai terus menikah denganmu kan Mas? Tidak, ya udah nggak usah dipikirin, sekarang mah udah sih, gue sih juga udah nggak mau mikirin yang kayak, oh lo ini jadian lagi, oh ini udah jalanin aja udah. Gitu. Kayak itu cara yang paling gampang ya. Iya, jadi next kalau lo akan curhat dengan satu pasangan yang sama di kemudian hari setelah si pasangan ini melakukan kalau misalnya ya, dia sudah pernah curhat,
lo udah Heeh. kasih dia nanya ke Solusi. lo kasih Pendapat. pendapat, terus abis itu mereka udah berbaikan lagi. Terus kemudian terjadi lagi, lo akan masih mau melayani mereka lah enggak? Iya, atau cuman enggak? gini, sabar ya. Oke. Gitu aja, gue tepok-tepok pahanya, sabar ya. Selesai. Karena lo nggak mau lagi, karena menurut lo ya udah gue udah pernah kasih tahu kok dulu kayak gitu kan. Tapi gue juga nggak lantas yang kayak kan udah aku bilang dulu tuh ngapain masih ini lagi nah itu gitu. Percuma. Kalimat kan gue udah bilang itu tuh kalau bisa jangan sampai kita lontarin ke orang yang lagi ngalamin kesulitan. Memang pun misalnya orang itu pernah udah cerita apa ke kita, dia udah curhat ke kita atau apa, jangan pernah misalnya waktu dia datang kembali ke kita terus dengan entengnya kita cuma bilang kan gue udah bilang kayak gitu. Please jangan, karena kata-kata kan gue udah bilang itu bikin mereka jadi ngerasa bersalah banget atau apa kayak gitu. Sementara kita itu nggak di sepatunya mereka, kita nggak pakai sepatu mereka loh. Iya, makanya udah kalau gue sih ya udah gitu. Bener. Gak ada lagi gue kata-kata apapun, ini cuman sabar gitu doang. Ya. Oh nanti kalau kamu tuh sabar, kamu tuh harus A, B, C, D, E, F, G. Kan kalau misalnya kamu 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan nanti 11, 12, 13, 14. Besokannya bercinta lagi. Gandengan tangan apa? Pusing Barbara. Dan kita yang lihatnya masih kesel kan? Oh, udah Gak enak kan? Jadi gitu aja ya. Jadi kalau misalnya ada nih yang ngalamin kayak gini, nggak apa-apa, didengerin, kalau dia nanya dikasih pendapat, yang kalau memang dia tanya, kalau dia nggak nanya jangan, karena kadang-kadang orang cuma butuh didengerin doang. Ya habis itu kalau misalnya dia balik lagi, ya nggak apa-apa balik lagi, begitu lagi dia punya masalah hal yang serupa. Dah, jadi tuh nonton TV lagi. Biarkan mereka meraung-raung, nangis, guling jempalitan, gulung gumping. Lu cuman sabar. Itu aja. Sabar sampai 100 kali ya. Ibaratnya kalau orang muslim itu wirid sabar. Gitu aja. Jangan ada kalimat-kalimat lain. Percuma, kan bukan kita yang ngejalani. Ini tuh dunia percintaan. Sayang, hari Senin cinta parah, Selasa kamu selingkuh, Rabu balik lagi, Kamis kamu udah perang dunia. Biasa itu. Makanya kan udah nggak berhubungan lagi gua sama yang percintaan itu. Allah. Tapi nggak mau.